Prinsip saya adalah ajabal li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Mukmin itu punya senjata. Ketika diuji dia bersabar, ketika dilapangkan dia bersyukur. Ya udah, yang penting corona ini memang dampaknya berasa ya sayang, berasa. Tapi alhamdulillah dengan banyak bersyukur dan kita bersabar, rezeki tetap ada aja. Yang kedua, masa-masa corona nih bagus untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Fase-fase dimana kita butuh ketenangan, dan ketenangan itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya berzikir kepada Allah jadi tenang. Jadi kalau dikatakan dampaknya ada, ya ada. Tapi alhamdulillah sih kita tetap bersyukur dan bersabar. Bisnis tetap jalan, pekerjaan ada walaupun tidak serame kalau tidak corona. Kalau misalnya ditanyakan mengenai dampak negatif yang dirasakan pasti kan nggak ada bisa-bisa gitu Pak Ustadz. Kalau dampak positif yang dirasakan khususnya di keluarga Pak Ustadz apa dia? Dampak positif adalah quality time ya. Saya dengan istri kan jujur ya, intensitas pertemuan saya dengan beliau ini susah. Berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat pagi, pulang pagi. Seminggu itu hampir begitu ya. Belum lagi project keluar kota. Pernah saya tinggal selama 14 hari. Jadi roadshow dakwah ini. Jadi memang kita ambil sisi positifnya adalah quality time. Jadi me time saya dengan istri, anak-anak itu lebih dekat lagi, lebih hangat lagi. Saya jadi lebih nyaman dengan anak. Untuk negatifnya seberapa mempengaruhi sih Pak Ustadz? Mungkin yang seberapa mengganggu diri Pak Ustadz sendiri maupun keluarga Pak Ustadz dengan adanya corona ini? Iya, awal-awal memang kasih dampak ya. Kita belum beradaptasi gitu ya, Jadi agak-agak kaku lah ya, kaget dampak karena memang setiap orang pasti merasakan. Jadi dampaknya itu pasti lebih pada ke ekonomi. ya. Dampaknya Tapi pada ya ekonomi. itu kalau kita mendekatkan diri sama Allah, rezekinya itu Ada sama aja. Allah nggak dibikin dari situ aja. Ternyata dari arah lain banyak rezeki datang. Yang penting bersyukur aja. Dan sedikit berkaitan dengan yang sempat ramai juga mengenai Pak Ustadz yang katanya telat bayar PLN. Seperti apa tuh Pak Ustadz? Apakah memang berkaitan mengenai ini? Kalau telat bayar listrik, iya, karena memang salah satu dampak ya. Karena kemarin kita mengalihkan fungsi keuangan yang sifatnya untuk proyek pribadi kepada gaji karyawan. Aku kan punya karyawan itu 15 orang. 15 orang itu jadi pengalihan dari keuangan sumber yang harusnya untuk bayar sesuatu yang besar, itu kita alihkan untuk bayar gaji karyawan. Karena jujur teman-teman, prinsip saya dan istri, pertama, saya tidak akan pernah mem-PHK-kan karyawan. Yang kedua, saya tidak akan pernah mengurangi jatah gaji karyawan. Yang ketiga, saya tidak akan pernah bikin karyawan kelaparan. Prinsip saya, mending saya dan istri yang kelaparan, tapi karyawan tidak. Enggak juga. Aku nggak mau anakku Aku, kelaparan. aku Aku nggak mau anakku kelaparan. Aku begitu. Memang ada beberapa kepuasan batin ketika bikin orang bahagia. Jadi makanya kemarin memang dampaknya sedikit terlambat, tapi bukan tidak membayar terlambat. Saya alihkan alokasi financial untuk membayar gaji karyawan. Tapi itu sudah makin membaik kondisi tersebut. Alhamdulillah sudah semakin bagus, kita dapat rezeki. Bahkan tahun ini kita kasih hadiah buat anak-anak ya. Jadi hadiah buat anak-anak itu kan dia suka berenang. Kita bikin Kalau orang yang punya uang mungkin berenang doang aja pakai. Tapi buat saya itu, iya. buat kita bisa memberikan sesuatu buat anak-anak. Kita bikin itu private senang pool ya. banget. Bikin private pool 2 kolam sekaligus gitu untuk anak-anak dan dewasa. Dan itu Tapi ini juga dibangun di tengah corona ya. Artinya berarti alhamdulillah rezeki lancar kan. Pasca dari kejadian tersebut, Kosa sekarang tadi bilang udah pakai token ya. Oh iya. Sedikit Itu bisa cerita. itu kan ada dampak yang kemarin atau gimana Ustaz? Sebenarnya salah pergantian satu token sakit hati kita juga. pergantian token itu bukan urusannya pada dampak corona ya, tapi psikologis sama orang PLN. Iya, sakit hatinya kita. Psikologis sama orang PLN Dan yang ternyata memang setelah pakai token tuh lebih irit. lebih irit. Jadi sebenarnya masalahnya di mana nih?